Baptis dan ajar adalah akibat dari jadikanmu murid. Sudah jadi murid baru baptis dan ajar. Kita terbalik, semangat baptis tapi belum jadi murid. Maka banyak kekristenan di dalam gereja bermasalah karena bukan kumpulan murid-murid, kumpulan orang yang dibaptis. Padahal baptis itu akibat. Kalau saya kasih contoh di STT Karisma, ya baptis itu wisuda. Wisuda. Kenapa dia di wisuda? Karena sudah belajar menjadi murid. Belum jadi murid sudah di wisuda. Kira-kira ini ijazah abal-abal, saudara ya. Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan untuk memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, membuka hati kami untuk menerima Kristus itu adalah pengantara kami satu-satunya. Karena itu kami bersyukur buat semua karya Kristus Yesus yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah persekutuan kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 7 saja. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini kita diperhadapkan dengan satu peristiwa ketika Yesus dihadapkan. Yesus itu selalu diperhadapkan dengan situasi yang selalu kritis. Keadaan-keadaan yang memerlukan jalan keluar. Dalam Yohanes, dari sejak peristiwa krisisnya sebuah perkawinan di Kana, Yesus memberikan jawaban dan jalan keluar. Hampir semua mujizat yang diceritakan dalam Injil Yohanes selalu begitu. Dan kadang-kadang diperhadapkan suatu situasi yang tidak mungkin. Yaitu sekarang yang kita baca, orang yang buta sejak lahirnya. Berarti tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Dan Yesus jawabannya, Yesus jalannya. Betul sekali, Injil Yohanes menjelaskan nanti puncaknya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti Yesus adalah jawaban bagi kehidupan kita. Amin. Dalam keadaan apapun juga. Tapi dalam bacaan ini dikatakan orang buta, tuplon, ekgenete, sejak lahir. Lalu ditanya, yang menarik adalah pertanyaannya. Saya senang sekali dengan pertanyaan di sini dari murid-muridnya. Karena itu saya memberi judul pertanyaan murid ini, gagal paham. Apa sebab gagal paham? Hati-hati loh saudara. Banyak orang Kristen gagal paham. Pertanyaan begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Kayaknya hebat pertanyaan ini. Tapi pertanyaan ini yang dilontarkan oleh murid rupanya memahami paham agama-agama ya, yang termasuk paham-paham pada waktu Yahudi. Kalau orang itu tidak diberkati, maka keturunannya juga cacat dan sebagainya. Itu paham lama. Herannya, murid tidak mengerti bahwa Yesus datang dalam Injil, kita konteksnya Injil Yohanes. Aku datang bukan untuk menghakimi. Kan Injil Yohanes terkenal karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Tapi selalu pikiran orang itu kalau lihat sesuatu negatifnya lebih jalan. Dosa siapa ini? Kita bukan cari jalan keluar, kita cari kesalahan orang. Ada apa saja kita selalu pikir yang salah. Padahal kita tidak pikir seperti ayat 3, apa kehendak Tuhan sebetulnya dalam peristiwa itu, dalam kejadian itu. Kita selalu punya pikiran seperti itu. Jadi ini kira-kira dosa siapa ya? Kita selalu berprasangka buruk dan punya sikap menghakimi. Padahal jelas murid sudah mendapat perkataan, ya, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi membebaskan. Tapi ketika mereka melihat ada yang seperti ini, muncul pemahaman-pemahaman yang lama. Ya. Sama kan? Ketika istrinya Elkanah, Hana tidak melahirkan, orang ini dikutuk Tuhan karena telah ditutup rahimnya. Seperti itu pikiran. Mari saya ingin mengajak sebelum membahas ini. Saya ingin tanya dalam keadaan sekarang ini. Kita sedikit rileks.
Kita punya kitab suci, Alkitab. Agama-agama lain juga punya kitab suci. Saya ingin tanya, sama enggak kitab suci kita dengan kitab suci agama lain? Sama enggak? Jawabannya tidak sama. Betul, tidak sama. Tapi seringkali punya pemahaman yang sama. Heran, orang Kristen jelas punya kitab suci sendiri. Tapi ketika memahami agamanya, kok pemahamannya sama dengan pemahaman agama orang lain? Saya kasih contoh yang besar sekali, yang selalu berulang-ulang menjadi topik. Dunia ini akan berakhir. Disebut akhir zaman. Kalau akhir zaman, Kristus datang, mengangkat kita orang percaya, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita kedatangan Kristus, lalu memerintah bersama-sama, itu berita duka cita atau berita sukacita. Karena itu akhir zaman menakutkan atau membahagiakan? Membahagiakan. Kenapa pemahaman kita akhir zaman sama dengan kiamat cerita orang lain? Yang selalu menakutkan kita. Heran sekali. Kenapa sih pemahaman-pemahaman kita kok mirip dengan pemahaman agama orang lain? Banyak hal. Ya, diurut segala sesuatu. Masih menganggap ada sesuatu sial dalam hidup. Ya, ada sesuatu tidak beruntung dalam hidup. Masih banyak lagi pamali-pamali yang dipercaya. Padahal kita percaya segala sesuatu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi heran sekali. Kalau begitu kita juga masuk gagal paham. Kenapa gagal paham dalam keagamaan kita? Mari kita lihat. Ini pertama kali. Gereja ada salah langkah. Maaf, saya harus mengkoreksi ini. Gereja salah langkah. Karena begitu gegap gembitanya dengan Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang disebut amanat agung. Apa yang lain bukan amanat agung kira-kira saudara? Menurut saya seluruh Alkitab itu amanat agung. Jadi cerita amanat agung nanti dulu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa ini muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka. Coba kalau saudara perhatikan, kalau bahasa Indonesianya itu seperti banyak kata kerja. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Bahasa Indonesia itu kata kerjanya gampang ditebak. Setiap akhirannya ada kata lah, itu sudah ada kata perintah kan? Lah, gitu. Sebetulnya kata kerjanya hanya satu. Memang kata pergilah. Kata pergilah kalau tidak ada kata kerja yang inti, maka tidak mungkin dia jadi kata kerja. Coba kalau saya ngomong begini, Pak Yanto, pergilah. Itu perintah atau ngusir? Ya saudara ya. Kalau tidak ada kalimat kedua. Jadikanlah murid. Jadikanlah murid itu baru kata kerja. Ya, matetes itu kata kerjanya yaitu menjadikanlah murid. Baptis, ajar. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata lah. Tambahannya baptis dan ajar. Baptis dan ajar adalah akibat dari jadikanmu murid. Sudah jadi murid baru baptis dan ajar. Kita terbalik. Semangat baptis tapi belum jadi murid. Maka banyak kekristenan di dalam gereja bermasalah karena bukan kumpulan murid-murid.
kumpulan orang yang dibaptis. Padahal baptis itu akibat. Kalau saya kasih contoh di STT Karisma, ya, baptis itu wisuda. Wisuda. Kenapa dia di wisuda? Karena sudah belajar menjadi murid. Belum jadi murid sudah di wisuda. Kira-kira ini ijazah abal-abal, saudara, ya, abal-abal. Karena sudah di wisuda belum jadi murid. Nah, inilah. Jadi padahal Yesus kan contoh, ya, role model, ya, dia contoh. Bagaimana contoh? Kan dia memilih murid, menjadikan orang murid. Itu contoh kita, master kita. Tapi seringkali kekristenan tidak mencontoh gurunya. Hubungan kita dengan Yesus adalah murid sama guru. Jadikanlah murid. Karena itu banyak orang Kristen gagal paham dalam memahami Alkitabnya, sehingga cerita keagamaannya sama dengan dongeng-dongeng, bahkan dengan paham-paham agama orang lain. Dari situ, karenanya sama, ini murid loh, gagal paham. Dia pikir Yesus itu bisa menjelaskan pertanyaan dosa siapa, orang tuanya atau anak ini. Pikirannya dosa. Padahal Yesus datang untuk mengasihi, mengampuni, supaya kehendak Tuhan boleh terjadi di situ. Seringkali seperti itu. Karenanya ini saya ingin kasih contoh. Sebelum membahas ini, saya ingin dulu menggambarkan bahwa kekristenan kalau tidak menjadi murid sungguh-sungguh, murid Kristus, ya, kita ini sebentar lagi bakal lenyap. Karena ada budaya baru yang sedang berkembang dan yang sedang dikembangkan oleh orang. Dunia sedang mengembangkan budaya baru. Saudara kenal dengan istilah LGBT, lesbi, gay, bisek, dan transgender. Saudara perhatikan. Dan begitu kuat pengaruhnya ini. Sampai-sampai negara-negara kuat pun tunduk untuk mengakui ini. Padahal saya percaya Obama enggak gay lah, bukan. Ya, saya percaya bukan gay, dan istrinya juga bukan hasil dari transgender, saudara. Walaupun agak tomboy kira-kira, ya. Tapi kenapa takluk? Coba perhatikan, kenapa takluk? Ada kekuatan apa di balik ini? Kenapa PBB sampai takluk? Mengeluarkan dana begitu besar untuk mempromosikan budaya baru ini. Berarti ada kekuatan baru. Padahal orang-orang yang seperti ini sangat tidak masuk akal. Saya kasih contoh. Walaupun dia lesbi, walaupun dia homo, sudah tahu sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, tapi di antara pasangan yang disebut pasangan, pasti salah satu harus jadi cowoknya atau jadi ceweknya. Ya kan? Harus. Berarti dia tahu arti pasangan itu harus beda jenis. Meskipun dia sejenis, tapi salah satunya harus jadi yang lain. Di Jakarta, homo ketemu homo. Dia tanya dulu, kamu kentang atau tomat? Loh iya, kentang itu laki, tomat itu perempuan. Dia tanya dulu, kamu kentang atau tomat? Terus dia jawab, saya kentang. Oh, saya juga kentang. Janganlah kalau begitu nanti dikira kita homo. Heran saudara. Jadi dia sadar dirinya itu tidak boleh sejenis. Daripada cari kentang-kentangan, kan lebih baik kentang beneran ya. Daripada cari laki pura-puraan, lebih baik cari laki yang benar. Daripada perempuan yang pura-pura, lebih baik cari perempuan benar.
Berarti tidak masuk akal kan? Coba saudara. Konsep yang tidak masuk akal, kenapa diakuin oleh negara-negara di dunia ini? Oleh orang-orang yang punya otak. Berarti ada arus lain yang ingin dikembangkan menjadi budaya baru. Karena dianggap pemerintahan dunia sudah gagal mengatasi lajunya penduduk. Karena lajunya penduduk sudah gagal, maka satu-satunya dikembangkan budaya baru. Karena kalau kentang sama kentang, tomat sama tomat tidak akan ada keturunan. Kira-kira seperti itu saudara. Dari situlah berarti sudah ada arus baru, segala waktu yang baru. Karena ada budaya baru, kekristenan itu harus kokoh kembali percaya kepada firman Tuhan. Amin. Jadi jangan percaya dengan sensasi. Kebutuhan kita terhadap firman Tuhan. Dunia sekarang ini sedang menawarkan sensasi, bukan kebutuhan. Coba perhatikan saudara. Sensasi itu. Buktinya saja, saudara lihat iklan rokok. Saya ingin tanya, rokok itu kebutuhan atau bukan? Iklan tidak menyatakan itu kebutuhan. Hanya sensasi, makanya iklannya kadang-kadang nggak nyambung, saudara. Karena hanya bercerita sensasi. Saya ingin tanya, ibadah kita, gereja kita, ini menawarkan sensasi atau kebutuhan kita? Hati-hati. Nah biasanya yang sensasi itu, yang senang rata-rata remaja sampai ke anak-anak. Remaja dan anak-anak itu senang yang sensasi kan? Coba game-game dan segala sesuatu. Ibu-ibu rumah tangga suruh ditawarin gitu. Ya, enggak, promosi mereka bukan buat ibu-ibu. Dia tahu ibu-ibu kalau mau beli sesuatu mikir 2 kali sampai 10 kali. Ini kebutuhan atau bukan, saudara. Tapi karena desakan anaknya, ma, dia tahu itu bukan kebutuhan, dibeliin juga. Jadi yang dibujuk sekarang kira-kira di mana? Antara pemuda, remaja, dan anak-anak. Pertanyaan saya malam hari ini, di mana anak-anakmu, di mana pemudamu, dan di mana remajamu sekarang ini? Jujur diakui atau tidak, dalam gereja, kebaktian dewasa ada. Harus ada. Amin. Kebaktian sekolah minggu ada enggak? Ada. Remaja masih ada? Pemuda? Ada. Tapi orangnya enggak ada. Saya ingin tanya, di mana? Di mana ada satu generasi yang putus di dalam kekristenan? Kalau kita tidak peduli hari ini, maka banyak yang gagal paham. Saya masih menyambung itu dulu. Kita harus menyadari sungguh-sungguh sekarang ini, kita sudah kehilangan satu generasi yang terputus dalam gereja. Paling susah ngumpulin pemuda daripada ngumpulin orang tua. Sekarang di sensus berapa banyak pemuda yang ada sekarang ini? Ayo jujur. Lebih banyak orang tuanya. Padahal orang tua itu sudah pastilah masuk surga. Karena memang sudah dekat kan saudara ya. Iya sudah dekat saudara. Jadi kita harus hitung begini. Kan selalu begini. Kalau kita cara menghitung gereja gini. Dewasa 100, anak-anak 50. Kan begitu. Kalau saya terbalik. Dewasa 50, anak-anak 100. Yang 50 jadi 100, yang 100 jadi 50. Kenapa? Karena orang tua tinggal setengah lagi. Anak-anak masih penuh. Maka hitung dia utuh. Salah sekali kalau ada orang mengatakan anak-anak itu masa depan gereja. Salah. Anak-anak itu gereja sekarang, bukan masa depan. Syukur-syukur sekarang gereja sadar. Sekolah-sekolah minggu sudah disiapin semua. Kalau dulu sekolah minggu itu di lorong. Saudara, orang jalan digusur sana, gusur sana, pindah sana. Yang diutamakan orang tua, karena anak-anak nggak ada perpuluhannya, itu masalahnya, saudara. Itu. Padahal
Anak-anak itu juga orang atau bukan? Saya ingin tanya, anak-anak itu orang atau bukan? Kalau orang, dia harus dihitung orang loh. Jadi umurnya hanya soal umur. Kalau dari kecil, ajarlah mereka. Kalau coba pulang dari sini, saya mengajak saudara membaca kitab Ulangan lagi, pasal 6 terutama. Ya, ajarlah anakmu itu di rumah, di jalan, waktu tidur, waktu bangun, waktu apa saja. Jadi yang namanya gereja yang benar itu, pengajaran yang benar itu ada di dalam rumah tangga. Tapi kita lain. Kita anggap gereja ini mesin cuci. Apa mesin cuci? Bawa anak sekolah minggu nih, anak rada bandel nih, bawa sekolah minggu. Ya sudah, masukkan 2 jam, 1 jam kira-kira keluar bersih gitu. Kan itu harapan orang tua. Itu tidak bertanggung jawab. Jadi mulai dari sekarang, kata menjadikan murid itu tanggung jawab setiap orang tua. Karenanya percakapan bahan, sekali lagi, bahan anak-anak sekolah minggu dan remaja yang akan diajar di sekolah minggunya, ya untuk minggu depan, ya sudah harus dibagi juga ke orang tuanya, supaya orang tuanya sudah mengajar anaknya sebelum masuk sekolah minggu. Ketika anak-anaknya ditanya oleh gurunya, langsung bisa jawab, langsung dia bangga. Mamaku hebat, benar apa kata mamaku. Bangga enggak saudara? Itu penting sekali. Sudah waktunya sekarang ini kita gereja memikirkan betul-betul generasi ke depan supaya tidak gagal paham. Tingkat murid gagal paham. Siapa yang berdosa di sini? Tapi Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tolong sambung, dinyatakan di dalam dia. Jadi, jangan selalu berpikir negatif. Apa saja kita temui dalam hidup ini, kita percaya, apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Amin. Ya, kita lain kalau ada masalah, saudara mikirnya gini, aku salah apa lagi ya? Aku dosa apa lagi ya? Kira-kira salah apa ini ya? Apa karena bulan lalu perpuluhannya tidak utuh ya? Apa ini? Jadi, saudara Bu, jangan jadi seperti orang yang tidak merdeka. Selalu pikir Tuhan itu monster. Kalau salah sajian, bisa celaka. Tidak. Hati Bapa itu penuh belas kasih. Hati Tuhan itu adalah kasih. Hati Bapa tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah apa? Kasih. Saudara percaya Tuhan itu kasih? Maka jangan ajarkan dengan anak-anakmu, ayo doa, nanti Tuhan marah. Ayo ke sekolah minggu, kalau enggak nanti Tuhan marah. Jadi saudara anggap, saudara ajarkan dengan anakmu, itu Tuhan darah tinggi. Setiap saat marah. Enggak, yang marah Yusuf Roni pendeta. Saudara ya, Tuhan tidak pernah marah. Dia hatinya penuh belas kasih. Apapun keadaan kita, dia pasti menerima kita penuh dengan kasih. Asal kita bertobat. Bagaimana pekerjaan Tuhan? Saya ingin tanya di sini. Ketika Tuhan menjelaskan pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam Dia. Kenapa pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam Dia? Kita lihat ayat yang keempat dulu. Pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kita harus, tolong sambung, mengerjakan apa? Yang mengutus aku selama hari masih siang. Kita hemas dei ergagestai. Harus mengerjakan. Kita harus mengerjakan. Erga dari kata argon. Bahasa Yunani itu enak. Ini apa? Aktif. Ya. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif. Itu kan bahasa Indonesia. Aktif atau apa? Pasif. Kalau bahasa Yunani 3. Aktif, pasif, middle.
Jadi ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang middle. Contohnya begini. Saya pukul Pak Yanto. Maaf Pak ya, ini ngomong doang. Gitu ya, saya pukul Pak Yanto. Itu aktif kan? Saya dipukul oleh Pak Yanto. Itu pasif kan? Gitu. Jadi kalau bahasa Yunani ada yang tengah, middle. Dua-duanya. Kita mengerjakan. Erga tadi. Mengerjakan. Jadi Tuhan mengajak kita kolaborasi. Sekali lagi. Tuhan mengajak kita apa? Kolaborasi. Saudara mau berkolaborasi dengan Tuhan? Saudara mau kolaborasi dengan Tuhan? Katakan amin. Oh ya. Di mana kita kolaborasi? Di dalam doa. Katakan bersama, doa. Katakan lagi apa? Ketika kita berdoa, kita berkolaborasi dengan Tuhan. Dia akan mengerjakan, kita mengerjakan bersama-sama. Saudara usaha, saudara bekerja, dan saudara berdoa. Tuhan bekerja bersama-sama pekerjaan kita. Kita pasti berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita diajak. Mari kita mengerjakannya. Selama masih siang. Ya, bagus sekali. Ya, sebab kalau akan datang malam, di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Dan jangan takut. Walaupun ada malam sekalipun, dikatakan sini, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia sanggup meneranginya. Sehingga dia sanggup menerangi semuanya. Saya ingin kasih contoh. Contoh pemikiran seperti ini. Kenapa kita harus bergantung dengan Yesus? Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Bagi saya, iya dan amin. Kenapa demikian? Dunia ini ada dua. Antara ada dengan yang tidak ada. Coba ucapkan. Tidak ada dan ada. Coba ucapkan bersama 1, 2, 3. Ada. Ada dan tidak ada. Nah ini kita ini ada. Namanya keberadaan. Dan ada dunia lain namanya ketiadaan. Saya ingin tanya, mana yang lebih kekal? Antara yang ada dengan tiada. Halo? Ada atau tiada? Tiada. Yang ada bakal tidak ada. Tuhan mengadakan segala sesuatu yang ada. Dari tidak ada. Tuhan berada di mana? Di ketiadaan atau di keberadaan? Di ketiadaan. Kalau Tuhan berada dalam ketiadaan, walaupun agak malam, otaknya kurang menurun sedikit, tolong ditangkap. Tuhan berada dalam ketiadaan. Nah, kita berada dalam keberadaan. Bakal kembali kemana? Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Orang tadinya juga kita tidak ada. Kan begitu? Yang harus ditakutkan itu yang kekal, yang fundamen. Kalau kira-kira kita takut, ya, kita takut dengan hal-hal, takut berpisah, takut rugi, takut ditinggal. Loh, kenapa takut? Kita tahu pada satu saat bakal ditinggal kan? Yang namanya usaha untung terus, tapi pada satu saat bakal rugi kan? Nah, kenapa kita takut? Karena kita takut terhadap yang tidak kekal. Itu kan bukan ketakutan. Saudara, mestinya takutlah kepada yang kekal. Itu penting. Nah, sekarang kita lihat. Ada sama tiada. Dari mana kita bisa tahu dunia tiada itu? Ayo. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Dikatakan dalam Timotius, dia tinggal di cahaya yang tidak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Siapa yang bisa mengenal dia? Nabi, manusia suci, wahyu, bisa mencapai dia, apalagi filosofi.
filsafat. Nggak mungkin bisa mencapai dia. Orang kita berada dalam dunia keberadaan, dia berada dalam dunia ketiadaan. Kecuali dirinya sendiri yang bisa mengenal dia. Dari dalam dirinya, firman itu keluar menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Karena itu jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Dia yang sanggup menyatakan siapa Bapa itu. Amin. Ini bukan soal menang-menangan. Ini bukan soal agama. Ini soal kebenaran. Siapa yang sanggup mengenal Tuhan yang benar kalau bukan datang dari dalam diri Tuhan itu sendiri? Tidak ada yang sanggup. Karena itu saya sangat berpegang. Yesus memang benar satu-satunya. Kita ngomong satu-satunya itu bukan menang-menangan, bukan karena kita Kristen, bukan karena kita sudah kadung percaya, bukan. Tapi kebenaran secara pikiran, kebenaran secara nyata. Memang tidak ada seorang pun yang sanggup menghampiri dunia ketiadaan. Karena kita ada. Karena itu dia berkata, aku adalah aku. Oh, dia berbicara tentang ada. Dia menyampaikan itu. Disitulah Yesus itu hasil kolaborasi. Kalau kita percaya, kita menerima Dia, maka kita menjadikan segala sesuatu. Nyambung lagi ya. Saya biasanya kalau khotbah begini agak pagi. Jadi otaknya masih segar gitu, saudara. Tapi saya pikir orang Bandung cerdas. Ya. Ada dalam ketiadaan. Sekali lagi. Ada dalam ketiadaan. Sudah ada tapi dalam ketiadaan. Itu apa? Daya cipta. Ide. Saudara punya ide? Ide itu sudah ada tapi dalam ketiadaan. Ada dalam ketiadaan. Untuk itu supaya kita punya kekuatan ide itu, kita perlu berdoa. Supaya Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita daya cipta dan kekuatan. Amin. Amin. Saudara percaya yang tidak ada menjadi ada? Ya, saya ingin tanya. Saudara coba, mana hebatnya? Tutup mata atau buka mata? Buka mata, apa yang saudara lihat kan? Coba tutup mata. Coba praktekkan tutup mata. Bayangin punya 1M. Ada yang bisa menghalangi? Gak ada kan? Bisa bayangin punya 1M? Meskipun kalau buka mata dompet kosong? Berarti hebat mana antara tutup mata dengan buka mata? Kuasa doa itu sangat berkuasa dan dahsyat. Amin. Amin saudara. Semoga contoh ini mencerdaskan kita. Saudara tercelik. Memang aku berusaha dalam dunia ada. Tapi daya cipta, ide ini punya Tuhan. Makanya betul ayat yang mengatakan. Saya senang sekali. Amsal 1 ayat 7 itu salah satu ayat emas saya. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. 1, 2, 3. Yirat Adonai, takut akan Tuhan. Reshit, permulaan. Daat, pengetahuan. Artinya apa? Hanya takut kepada Tuhan. Dan tidak ada yang patut kita takuti selain Tuhan. Kalau saudara sudah takut dengan Tuhan, maka tidak akan takut dengan yang lain. Amin. Itu kuncinya. Makanya kalau saudara takut akan Tuhan, tidak perlu takut apapun yang kau hadapi. Karena semua segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Iya, kalau saudara masih takut selain Tuhan, itu berarti engkau belum takut akan Tuhan. Itu saja. Sebab takut dengan Tuhan akan menghalau segala ketakutan yang ada di tengah dunia ini. Coba mulai malam hari ini. Hanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan. Sekali lagi ucapkan. Yirat Adonai Reshit Daat. Yirat Adonai. Coba ucapkan. Reshit Daat. Reshit itu permulaan. Hanya takut kepada
Tuhan, permulaan. Nah, sekarang kata resid, akar resid ini, kenapa takut akan Tuhan? Amsal itu hebat. Dia nyambung ke Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Perhatikan telinga Anda. Tadi ada kata resid, sekarang mulai lagi. Beresit bara Elohim et hasisamayim. Permulaannya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin, saudara. Jadi harus percaya halik langit dan bumi hanya Tuhan. Segala sesuatu bergantung kepada Tuhan dan tidak ada yang tidak takluk di bawah Tuhan. Kalau kita takut akan Dia, maka kita tidak takut apapun kita hadapi di tengah dunia ini. Masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, musuhmu, semua engkau tidak perlu takut. Jangan takut, karena takut akan Tuhan menghilangkan segala ketakutan itu. Saudara mengamini? Ya, kedua, kata permulaannya, meskipun pindah bahasa ke bahasa Yunani. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Siapa maksudnya? Yesus. Amin, saudara. Yesus. Bersama Dia kita tidak takut. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Amin. Saudara percaya kerajaan sudah dekat? Katakan bersama, kerajaan Tuhan sudah dekat. Dekatnya di mana? Ayo, saya ingin tanya, kata dekat itu kira-kira di mana? Tadi saya dijemput terlambat oleh Pak, macet. Saya telepon, sudah dekat. Dekatnya masih lama itu, dekat. Saya bilang kalau Yesus ngomong sudah dekat model begini, wah bahaya ini, saudara. Saudara ya, sudah dekat. Ya, coba. Kan banyak orang kita dijemput teman, udah dekat nih, sudah di depan nih, katakan gitu. Padahal depan rumahnya dia, maksudnya. Gitu, sudah dekat. Bahasa Inggris lebih tepat. Dia tidak bicara sudah dekat. Sudah di tangan. At hand. Sudah di tangan. Kerajaan Tuhan itu bukan sudah dekat ada di depan gerbang, sudah di dekat di sebelah kita, di tangan kita. Kerajaan Tuhan itu sudah di tangan Anda malam-malam hari ini. Amin, saudara. Sudah di tangan kita. Apa arti kerajaan Tuhan sudah dekat? Ya, berarti kuasa Tuhan. Kepadaku segala kuasa telah diberikan baik di sorga maupun di bumi. Lewat Yesus kita memiliki kerajaan sorga. Kita memiliki benih ilahi. Kita memiliki kuasa ilahi. Kita memiliki kekuatan ilahi. Katakan amin. Jangan takut. Saya percaya kita tidak perlu takut lagi. Kalau hanya semata-mata takut akan Tuhan, saya percaya saudara tidak ada ketakutan lagi. Apapun yang bakal terjadi di hadapanku, aku tidak takut. Karena Tuhan akan menghalau semua segala ketakutan. Aku hanya takut apa? Masih ingat bahasa Ibraninya? Lupa lagi kali. Yirat Adonai resid da'at. Sekali lagi. 1, 2, 3 sekali lagi. Tulis di statusmu. Takut akan Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itu perhatikan di sini pada ayat yang terakhir, bagus sekali. Saya senang sekali ayat ini. Saya tidak akan lagi bicara bahasa Yunani. Dikatakan di situ, ini jangan saudara anggap setelah ia mengatakan semua, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Saudara jangan pikir, waduh hebat sekali ya ludahnya Yesus. Ya, wah ludahnya saja sudah menyembuhkan. Enggak, ciri-ciri tradisi nabi-nabi zaman dulu kalau mengobati seperti itu. Jadi Yesus ingin menyatakan depan murid, depan orang Yahudi waktu itu, akulah nabi yang kau nanti-nantikan itu. Jadi ini hanya syarat saja. Jadi jangan soal itu. Tapi menurut pengertian, lumpur yang membuat dia buta untuk menunjukkan seperti ludah dan lumpur. Bahwa buta di sini buta permanen. Buta permanen lebih ditunjukkan adalah orang yang buta rohani. Orang yang buta rohani tidak bisa mengenal kebenaran. Dia seperti hanya melihat kenajisan dan lumpur yang tidak bisa dibebaskan. Karena itu Yesus berkata pada ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, tolong sambung, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Jadi pergilah, kata basuhlah, ada sebuah pertobatan.
Karena kata baptis selalu berhubungan dengan bertobat. Jangan lupa, baptis itu tidak bisa pisah dengan kata bertobat. Berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Jadi tidak mungkin ada kata baptis yang pisah dengan kata pertobatan. Pertobatan itulah artinya baru baptis yang benar. Itu namanya bertobat dan baptis. Jadi dari situ. Ya, amin saudara. Dan dia membersihkan dirinya. Perhatikan, setelah dia bersihkan di kolam mana? Siloam. Di sini di kolam mana Siloam? Mana saudara? Kolam Siloam mana di sini? Coba lihat ayatnya, coba lihat jadi. Siloam artinya siapa? Siapa yang diutus itu? Yesus. Bertobatlah, datanglah kepada Yesus. Lalu dia lakukan, maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya, tolong sambung. Sudah mulai. Saya percaya malam hari ini mata rohani kita dicelikkan. Amin saudara. Ya, kalau di dalam ini ada sukacita, di luar tidak ada sukacita. Ketika pintu masuk berkata bertobatlah. Bertobatlah. Kau akan peroleh sukacita. Orang yang bertobat itu hatinya penuh dengan sukacita. Kita berdoa.